Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas Dwi Santoso, Pendidikan Teknik Elektro 2019. Nah, di video kali ini untuk memenuhi tugas praktikum pengukuran listrik, saya akan melakukan percobaan kelima, yaitu efek pembebanan voltmeter atau loading effect. Nah, di sini tujuan praktikum mahasiswa yang pertama, mahasiswa dapat menentukan persentase kesalahan pada kedua voltmeter. Jadi nanti kita akan mencari persentase kesalahan voltmeter 1 dan voltmeter 2. Yang kedua, mahasiswa dapat membuktikan ketelitian voltmeter melalui praktikum. Nah, di sini nanti kita akan melihat ketelitian kita dalam membaca alat voltmeter. Yang ketiga, mahasiswa dapat menyimpulkan terhadap terjadinya efek pembebanan. Nah, nanti saya akan menjelaskan apa itu yang maksud dengan efek pembebanan. Nah, di sini di dasar teori kita akan mengukur tahanan R2 menggunakan voltmeter, yang mana kita akan menggunakan dua voltmeter yang berbeda. Di sini voltmeter atau multimeter analog. Yang pertama itu dengan sensitivitas 20 kilo ohm per volt. Yang kedua, multimeter analog dengan sensitivitas 4 kilo ohm per volt. Nah, yang mana di sini S1-nya adalah kita menggunakan potensiometer. Kita menggunakan potensiometer untuk mengubah tahanan R1-nya. Gitu. Jadi kita akan mengubah tahanan R1-nya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pelaksanaan praktikum. Oke, setelah kita telah rangkaiannya menggunakan satu resistor dan satu potensiometer, kita akan mengukur tegangan sumbernya. Tegangan sumbernya itu adalah 17,32. Kita akan mengukur, selanjutnya kita akan mengukur R1. Kita akan mengukur R1. Nah, ini kita akan putar. Kita akan menggunakan potensio dengan tahanan 36,27 kilo ohm. Nah, selanjutnya saya akan merangkai rangkaiannya. Nah, ini kita sambungkan sumber untuk positif. Nah, ini kita sambungkan ke resistor, kemudian kita sambungkan ke nah, kita akan ukur tegangan pada V2 pada alat ukur yang pertama. Di sini terlihat yaitu sebesar 5 volt ya. Tadi keduanya 5 volt. Nah, kemudian kita ganti. Kita ganti alat ukurnya dengan voltmeter yang kedua. Yaitu sebesar 5 volt juga.
Nah, selanjutnya di data pengukuran, saya sudah mengambil data pengukuran di job 5, yaitu menggunakan tegangan sumber yaitu 17,32. Nah, tahanan R2 nya itu 15.000 ohm. Nah, di sini R1 nya kita diubah-ubah menggunakan potensiometer. Nah, maka bisa dilihat di sini untuk mencari V hitung dengan rumus, yaitu kita ukur tegangan V2 nya dulu. Jadi untuk mencari V hitung itu dari rumus pembagi tegangan, yaitu R2 dibagi R2 ditambah R1 dikali tegangan sumber atau Vs. Nah, maka dihasilkan tegangan hitungnya itu 5,06. Nah, kemudian kita ukur menggunakan voltmeter 1, yaitu dengan sensitivitas 20 kilo ohm per volt. Nah, maka dihasilkan 5 volt. Pas kita ukur dengan voltmeter yang sensitivitasnya 4000 kilo ohm, 4 kilo ohm per volt. Nah, maka V2 ukurnya menjadi 4,02. Nah, bisa dilihat di sini persentase kesalahan dalam pengukuran di V1 itu persentasenya 1,1%, persentase V2 nya kesalahannya itu 16,9%. Nah, kemudian bisa dilihat di sini sama R1 nya kita ubah menggunakan potensiometer, kita hitung V2 hitungnya menggunakan rumus pembagi tegangan, yaitu R2 dibagi R2 ditambah R1 dikali V sumber, hasilnya 6,07. Nah, kemudian yang ini kita ukur V1 ukur menggunakan voltmeter yang sensitivitasnya 20 kilo ohm per volt. Yang ini dengan sensitivitas 4 kilo ohm per volt. Nah, bisa lihat di sini kesalahan pengukurannya 7,41%, kesalahan pengukuran V2 nya 28,66%. Nah, bisa dilihat di sini dari percobaan 1 sampai 10 di V1 nya itu kesalahannya lebih kecil dibandingkan V2 nya. Nah, itu kenapa sih bisa seperti itu? Nah, sini saya akan menjelaskan efek pembebanan. Jadi efek pembebanan itu adalah dilihat dari sensitivitas voltmeternya. Nah, jadi voltmeter yang diukur secara paralel itu voltmeter ini mengandung yang namanya tahanan dalam. Nah, tahanan dalam ini yang menentukan kenapa bisa terjadinya kesalahan pengukuran atau penyimpangan pengukuran dari hasil yang dihitung. Nah, di sini yang dimaksud efek pembebanan ini adalah pembebanan dari tahanan voltmeternya gitu. Jadi semakin besar sensitivitasnya atau semakin besar tahanan dalam pada voltmeternya, yang di sini semakin besar sensitivitasnya, maka semakin alat untuk mengukur tahanan yang tingginya itu dia semakin bagus atau semakin teliti gitu dibandingkan dengan sensitivitas yang rendah seperti itu. Bisa lihat di sini yang voltmeter 1 kesalahannya kecil, voltmeter 2 itu di atas 10% ya kan, atau bisa sampai di atas 20%. Nah, itu dikarenakan sensitivitasnya kecil dibandingkan sensitivitas yang V1 ukur gitu. Nah, jadi kesimpulannya bahwa sensitivitas itu sangat berpengaruh dalam ketelitian pengukuran tahanan tinggi gitu. Jadi semakin besar sensitivitas sensitivitas voltmeter tersebut, maka semakin bagus pula dalam pengukurannya gitu, atau semakin teliti atau mendekati nilai hasil yang sebenarnya seperti itu. Nah, sekian dari percobaan praktikum kelima ini tentang efek pembebanan voltmeter. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.